Saya cari sampean Bu ya. Sampean berani loh berbicara seperti ini di sosmed. Saya cari saya. Terkait apa yang mau dilaporkan sama Mbak Dewi Persik, siapa-siapanya. Jadi ada lebih dari 2 sampai 3 akun yang kita sedang pelajari, yang mungkin nantinya akan kita laporkan kalau misalnya memang konstruksi hukumnya terpenuhi, akan kita laporkan. Saya dibilang mandul, saya dibilang pantes ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua, terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan. Dewi itu kan orangnya emang belak-belakan kan, jadi pada saat dia disentil sedikit tentang hal yang tidak sesuai konteks, maka dia akan terus ngomongin tuh sampai dicecer tuh orang gitu kan ya. Dewi Persik apa yang dia keluarkan, statement apapun yang keluar dari mulutnya pasti akan jadi satu hal pro dan kontra, dan itu buat saya sih biasa aja. Dewi mungkin tidak merasa nyaman dengan hal itu, wajar kalau misalnya memang dia sampai mau mencari orangnya misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, kalau emang dia bikin kayak sayembara gitu, yang penting dijalankan, benar dijalankan. Jangan sampai ntar kalau benar-benar orang bisa nemukan tapi dia sayembaranya nggak dijalankan, nah itu baru masalah lagi, gitu aja sih. Jagat maya kembali dihebohkan dengan pedangdut Dewi Persik yang baru saja menggelar sayembara dengan imbalan 100 juta rupiah. Usai dituding ikut mencampuri urusan rumah tangga Lesti dan Bilar serta diolok-olok pernah menjual diri oleh salah satu haters yang diduga merupakan fans garis keras Leslar, Dewi Persik pun langsung menggandeng pengacaranya Sandi Arifin untuk memburu haters tersebut dan membawa kasusnya ke jalur hukum. Fenomena ujaran kebencian nampaknya memang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para deretan selebritis, khususnya Dewi Persik. Namun kali ini ia mengaku emosinya sudah berada di titik puncak dan tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada siapapun yang telah merugikannya. Lantas, seperti apakah upaya hukum yang akan dijalankan oleh DP usai menemukan target yang ia cari? Terlepas dari itu semua, konflik yang tengah dialami DP nyatanya langsung menuai berbagai reaksi dari warganet, bahkan hingga sederet rekan artis turut berkomentar. Lantas, seperti apakah masyarakat hingga para selebritis dalam menanggapi aksi para haters yang cukup meresahkan itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pedangdut Dewi Persik belakangan kembali disorot usai dirinya mengomentari keputusan Lesti Kejora dalam mencabut laporan KDRT-nya terhadap Rizky Bilar. Saat ini wanita yang akrab disapa DP itu tengah mencari oknum yang melontarkan beberapa hinaan kepada dirinya. Bagaimana tidak? Dalam video yang telah beredar luas di sosial media itu, terang-terangan telah menghina bahkan merendahkan harkat dan martabat dirinya. Merasa tidak terima dan dirugikan, Dewi Persik pun sampai harus menggelar sayembara dengan imbalan 100 juta rupiah dan juga menggandeng Sandi Arifin sebagai kuasa hukumnya untuk menjebloskan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ke dalam penjara. Seperti diketahui, DP nampaknya kini telah mengantongi data dari beberapa pelaku yang ia targetkan. Dan tidak perlu waktu lama, DP bersama sang pengacara Sandi Arifin pun berencana gerak cepat untuk menyerahkan data identitas oknum tersebut kepada pihak yang berwajib. Lantas akankah konflik panas ini masuk ke dalam konstruksi hukum? Jika iya, apakah DP akan langsung menjebloskan pelaku ke dalam penjara? Alhamdulillah sudah dapat orangnya, tinggalnya di mana, bentukannya seperti apa, ada suami, ada anaknya juga, dan dia tinggal di mana. Aku mendapatkan info dari pihak yang berwajib. Jadi tunggu saja ya. Jadi saya bilang kan saya nggak mau main-main di sini.
Dan kebetulan saya dibantu oleh lawyer saya Bang Sandi Arifin juga. Nanti kita akan lihat infonya seperti apa ya guys. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bahwa saya tidak pernah membicarakan orang lain, tapi saya berbicara mengenai KDRT, tapi bukan berbicara mengenai orang lain. Tapi kalau orang ini sudah ikut campur urusan ranah privasi saya. Oke, terima kasih, itu aja infonya. Feel aja ya, ibu itu punya anak namanya Robin Hood. Dan tunggu aja. Soalnya kalau lawyer aku Bang Sandi kan orangnya nggak banyak ngomong. Tunggu aja berita selanjutnya. Terkait apa yang mau dilaporkan sama Mbak Dewi Persik, siapa-siapanya. Jadi ada lebih dari 2 sampai 3 akun yang kita sedang pelajari, yang mungkin nantinya akan kita laporkan kalau misalnya memang konstruksi hukumnya terpenuhi, akan kita laporkan di hari Senin besok di daerah tempat kejadiannya. Kemungkinan kita akan lapor karena Mbak Dewi tinggal di daerah Jakarta Selatan, kita akan membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Yang pasti Mbak Dewi besok akan hadir bersama kami ke tempat kita melapor. Keluarga sudah mendukung untuk membuat laporan ini. Yang pasti ini untuk membuat pelajaran kepada netizen ataupun oknum-oknum yang bermain di media maupun di Instagram dan juga di media sosial lainnya. Yang pasti kemungkinan dari klien kami Mbak Dewi Persik sudah sangat kecewa dengan kata-kata, dan ada beberapa juga yang masuk ke direct message-nya juga sudah kita catat siapa-siapanya dan sudah di-capture. Jadi hanya bukan dari satu akun aja, tapi ada beberapa akun. Jadi bukan hanya terfokus kepada si pendukung artis ini juga kita tidak fokus itu, tapi semuanya yang kira-kira kata-katanya sudah memenuhi unsur kita akan pelajari besok untuk mencari konstruksi hukumnya. Bila mana memang konstruksi hukumnya itu sudah dapat kita temui, kita akan membuat laporan besok siang. Ada beberapa saksi dari manajemennya, ada 2 sampai 3 orang. Terus juga ada ponakannya, ada juga. Kalau nggak salah Mas Ali Aher ya juga ingin dijadikan saksi karena dia juga melihat pada saat kejadian. Kayaknya kalau yang ini dia agak sedikit apa ya, lebih katanya lebih keras lah, lebih kesal dan ingin segera memproses. Kalau sayembaranya udah ada yang ini Bang, sayembaranya udah dimenangkan sama seseorang? Belum, sejauh ini masih lanjutkan Bang Sandi, kita buat laporan segera gitu, karena yang pasti dari pihak keluarga juga kecewa, di daerah juga beberapa keluarganya juga menyampaikan atas statement yang mungkin kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Emosi Dewi Persik kali ini nampaknya menjadi puncak dari serentetan aksi kejamnya jari jemari netizen yang terus menghantui dirinya. DP mengungkapkan kemarahannya lantaran ujaran kebencian yang ia terima dari seseorang itu hingga kini masih kerap memojokkan dirinya. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita yang tengah mengomentari DP dan mengungkap bahwa DP merupakan wanita yang tidak benar hingga dituding sebagai sosok artis yang sirik kepada Lesti Kejora. Akibat merasa geram, tak segan Dewi Persik langsung menantang wanita tersebut untuk membuktikan perkataannya. Bukan hanya 1 atau 2 oknum, rupanya DP telah mengumpulkan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang kerap menghujat dirinya untuk dibawa ke jalur hukum. Lantas benarkah DP tidak akan memberikan kesempatan kepada para oknum sebagai efek jera? Cuma mau kasih tahu ya, kalau mengkritik itu boleh-boleh saja, mengomentari saya pun juga boleh, tapi jangan memfitnah. Nah kalau mau fitnah aja kayak si ibu-ibu itu, gitu ya. Apalagi sampai nyandang-nyandang mengenai anak. Kenapa dengan anak saya? Hah? Kenapa? Kamu kan nggak tahu, saya nggak mau punya anak dulu. Kenapa? Bukan karena saya mandul, habis KDRT, ngerti nggak kamu? Katanya saya sakit hati karena Lesti sama Bilar balik. Kamu tuh salah. Buka otaknya kamu dan pikiran kamu. KDRT sudah masuk dalam pasal undang-undang. Kalau Dewi Persik mengalami KDRT, kenapa dulu tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Karena kalau dulu tidak ada pasalnya.
tidak masuk dalam undang-undang. Kalau sekarang di Indonesia sudah ada pasalnya, yaitu KDRT adalah tindak kejahatan. Jadi ketika saya berbicara tentang KDRT, bukan berarti saya itu iri melihat Lesti sama Bilar. Karena yang menjadi korban KDRT itu bukan hanya 2 orang itu saja. Salah satunya termasuk saya. Ngertempean. Si ibu satu ini saya lagi cari dia. Saya lagi cari dia, ya. Dia bicara bahwa saya adalah balon lonte. Dia harus bisa membuktikan kalau saya memang perempuan seperti itu. Saya tidak akan mungkin iri sama Lesti. Lesti itu anak didik saya. Ya Bu, jadi bukan teman. Anak didik beda. Kalau teman itu ibaratnya seperjuangan. Kalau Lesti itu di bawah, ibaratnya anak didik saya. Nah, kalau misalkan dia lagi ada rame dibicarakan banyak orang begini, wajar. Setiap artis itu ada masanya. Saya juga pernah punya masa-masa seperti itu. Saya cari sampean Bu ya. Sampean berani loh berbicara seperti ini di sosmed. Saya cari saya. Saya dilahirkan dari keluarga baik-baik. Dan ini marwah buat keluarga saya. Anda tahu Bu kenapa saya bercerai sampai ketiga-tiganya Bu? Gak ada setiap wanita ingin bercerai Bu. Satu, kalau misalkan lakinya hombreng, bercerai gak Bu? Hah? Kedua, kalau kamu mengalami KDRT atau kamu mengalami perselingkuhan dari suamimu, yakin ibu tidak bercerai. Mulutmu adalah harimaumu ya Bu ya. Kalau saya pintar ngomong, berarti tandanya saya itu disekolahkan oleh orang tua saya. Tapi bukan pintar memfitnah kayak Anda. Mungkin kalau untuk mengkritik boleh, tapi kalau untuk mencemarkan nama baik, memfitnah, itu yang mungkin klien kami Mbak Dewi Persik tidak terima. Sudah ada yang berkomunikasi, yang membantu, dan juga ada langsung juga ya ke Mbak Dewi juga. Sudah memberikan informasi di mana tinggalnya, di tempatnya di mana. Tapi kita nggak tahu apakah orang itu yang akan kita laporkan. Tapi karena ini kan banyak ya, ada beberapa. Jadi kita belum memastikan siapa-siapanya dan oknum yang mana. Tapi yang pasti sudah ada beberapa nama yang sudah kita kantongi dan sudah kita pelajari untuk kita mencari konstruksi hukumnya untuk melaporkan undang-undang IT. IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem. Saya dibilang mandul. Saya dibilang pantes ditinggal sama 3 laki-laki. Soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin. Saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan. Saya sudah simpan beberapa akun-akun Mbak. Sudah saya simpan. Dia ngatain saya mandul. Harus ada bukti otentik dari kedokteran mengatakan bahwa saya mandul. Itu satu. Saya pernah keguguran loh sama suami pertama. Tapi saya tidak bisa menceritakan hal itu. Mungkin saat ini suami, karena saya sudah silaturahminya sudah baik sama beliaunya. Dan dia sudah baik sama saya. Terlepas dari itu semua, meskipun JP selama ini dikenal sebagai artis yang lantang dalam menyuarakan hal-hal yang menurutnya tidak sesuai, namun pada kontroversi kali ini, JP mengaku sedih lantaran nama baiknya benar-benar telah dilecehkan oleh oknum tersebut. Fenomena ujaran kebencian yang kerap dipertontonkan para haters di media sosial itu nyatanya sampai harus memberikan dampak buruk bagi kehidupannya. Meskipun sudah menjadi hal biasa bagi DP, nyatanya hal itu tetap meresahkan bagi dirinya maupun sederet kalangan artis lainnya. Lantas, seperti apa selebritis hingga masyarakat dalam menanggapi aksi para haters yang cukup meresahkan itu? Yang aku lihat emang Dewi Persik sih tidak sama sekali menghujat dari pihak Bilarnya kek atau Lestinya. Dia hanya melihat dari sisi presidennya ya, apa yang dilakukannya nanti takutnya akan berimbas ya buat dedeknya atau buat ke yang lain-lain, ke perempuan-perempuan yang lain gitu, bahwa oh ini wajar ya kita bisa melakukan hal ini gitu, bahwa nanti takutnya di luar sana banyak orang-orang yang melakukan KDRT itu ya udah pasti nanti juga kalau misalnya dilaporin juga pasti dicabut, nanti pasti bakal begini bakal begitu, ya udah aku bolehlah melakukan KDRT gitu. Yang kan tentunya kita kan nggak mau hal itu terjadi ya, makanya ini kenapa kok tiba-tiba mencabut gitu. Ini mungkin yang dirasakan oleh Dewi, kok malah mengungkapkan yang lain lagi gitu. Nah akhirnya
dia pun sampai membahas bahwa dia itu menjadi janda juga janda yang baik kok gitu, bukan yang gimana-gimana gitulah. Pokoknya ya akhirnya marahlah dia gitu kan, dan ini timbul polemik-polemik ya. Mudah-mudahan sih Dewi itu kan orangnya emang belak-belakan kan. Jadi pada saat dia disentil sedikit tentang hal yang tidak sesuai konteks, maka dia akan terus ngomongin tuh sampai dicecer tuh orang gitu kan ya. Kenapa kok lo cara berpikirnya seperti itu gitu. Nah, makanya di sini pengen banget gitu, maksudnya untuk memberikan, ya mungkin Dewi ingin memberikan pelajaran bahwa enggak gitu caranya. Enggak, kalau pada saat kita memberikan pendapat mengenai satu konteks gitu, bukan kemudian malah lo menghujat orang yang memberikan pendapat itu gitu. Karena ya masing-masing boleh memberikan pendapat. Nah, pada saat Leslar Lover itu memberikan pendapat juga tentang Dewi, silakan gitu, boleh, tapi tidak dengan menghujat, dengan tidak ngata-ngatain gitu loh. Akhirnya jatuhnya kan beda jadi malah gitu. Pasti ingin memberikan pelajaran juga sih. Bukan gitu caranya. Kalau memang dalam arti kata dia menghujatnya sudah tidak nyaman. Sebenarnya dalam undang-undang kita juga kalau ada yang menghujat atau jadi kayak hujatan dia itu kan dia di tempat publik lah istilahnya gitu ya, sehingga orang baca, sehingga orang lihat Dewi itu dihujat-hujat dengan kata-kata yang tidak pantas begitu. Kalau memang dia ternyata tidak nyaman, dia bisa melaporkan, itu boleh gitu. Kalau kecuali kayak di WA, misalnya di WA menghujat-hujat satu sama lain, itu nggak bisa ya. Tapi karena ini kan di ruang lingkup publik gitu, sehingga orang baca juga. Dan itu membuat Dewi mungkin tidak merasa nyaman dengan hal itu. Wajar kalau misalnya memang dia sampai mau mencari orangnya misalnya gitu. Coba dia berada di posisi mereka gitu. Gimana sih rasanya dihujat-hujat kayak gitu, yang difitnah-fitnah kayak gitu ya. Kita coba deh berada di posisi mereka, berada di dalam sepatunya mereka gitu, yang dihujat-hujat oleh kalian ini gitu. Lihat sepintas sih kemarin di satu media sosial, di satu akun, cuman nggak lihat fullnya. Cuman emang lihat kalau DP agak marah-marah ya, nyari si orang ini gitu sampai bikin sayembara gitu. Enggak wajar. Karena itu sama aja menurutku membesar-besarkan masalah tadi. Karena kan ya itu tadi Lesti Bilarnya kan udah baik-baik aja, daripada nanti malah bikin ricuh. Harusnya sih nggak usah sih, diem aja. Karena kan juga netizen kan sebenarnya kalau misalnya nggak dinaikin namanya kan nggak apa-apa gitu kan, nggak usah dipeduliin gitu sih. Sebenarnya kalau DP kayak gitu menurutku agak membesar-besarkan masalah sih sebenarnya kalau harus kayak gitu. Tapi emang itu kan dari netizennya juga kita nggak bisa kontrol ya kalau misalnya dia ngupload kayak gitu. Jadi menurutku sebagai seorang artis harusnya si DP-nya nggak perlu ditindaklanjut lah, kayak biarin aja, karena kan Lesti sama Bilarnya udah baik-baik aja nih, jadi kayak udah deh nggak usah dilanjutin gitu, jadi nggak bikin perkara gitu. Sosok Dewi Persik buat aku ya, kalau teman-teman lihat ya mungkin lah, kalau netizen lihat dia suka marah-marah di media sosial, di kamera juga kadang suka ngegas. Tapi sebenarnya aku melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Dia yang sebenarnya tuh bukan yang seperti itu. Kalau itu mah cuman emosi sesaat, tapi sebenarnya dia orangnya, kalau menurut aku dia salah satu artis yang menurut aku baik hati. Hatinya tuh tulus. Itu yang mungkin kadang ya orang bisa lihat, tapi tidak semua mungkin ya. Karena dia sering marah-marah, jadi orang anggapnya dia artis yang suka marah-marah, tapi hatinya tulus kok. Selalu mengingatkan banyak hal baik gitu. Tapi ketika dia yang diserang, saya juga tidak mengerti, dan konteksnya apa saya juga tidak mengerti, tapi saya juga memaklumi apa yang ada dalam opini dia, pendapat dia, apa yang dia pertahankan, saya juga paham betul, karena saya tahu juga isi hatinya itu juga termasuk barangkali mewakili pemirsa juga yang menyaksikan, walaupun mungkin tidak semua. Tapi kan pro dan kontra selalu ada, apalagi kalau selebriti besar seperti Dewi Persik, apa yang dia keluarkan, statement apapun yang keluar dari mulutnya pasti akan jadi satu hal pro dan kontra, dan itu buat saya sih biasa aja. Gimana orang yang nontonnya aja, kalau nontonnya kita lagi santai, kita nanggepinnya pasti akan santai. Tapi kalau kita lagi bete, lagi emosi, ngelihatnya ya pasti akan ke bawah bete, ke bawah emosi. Cuman balik lagi sebenarnya niatnya apa. Kalau buat saya sih, saya melihatnya niat dia baik, sekedar mengingatkan, dan tidak salahnya juga untuk mengingatkan. Kembali lagi sama orang yang diingatkan, apakah mau diingatkan atau tidak gitu. Jadi kalau dia marah-marah, saya cuma bilang jangan marah-marah, udah jangan marah-marah, karena saya tahu artinya nggak begitu kok. Saya setuju atau enggak lebih ke sini nih. DP pasti tahu yang zaman sekarang ada yang namanya undang ITE. Kalau dia bikin video-video vlog aja kan gitu, dia pasti juga tahu batasan-batasannya di mana. Tapi yang jelas
ya sah-sah aja mau bikin tanggapan seperti apa, yang penting dia nggak melanggar batasan-batasan yang udah ada sesuai aturan kita, gitu aja. Ya nggak apa-apa kalau emang dia bikin kayak sayembara gitu, yang penting dijalankan, benar dijalankan. Jangan sampai ntar kalau benar-benar orang bisa nemukan tapi dia sayembaranya nggak dijalankan, nah itu baru masalah lagi, gitu aja sih. Kalau kami sih dari fans Leslar sendiri ya sangat menyayangkan dengan Mami DP marah-marah seperti itu, karena kan memang mungkin itu akun bodong ya, fans Lesti yang bodong, karena kalau memang fans kalau memang fans Lesti yang sejati seperti kami itu nggak akan ngomong seperti itulah. Ya, gitu. Pasti kita akan menjaga semua perasaan dan hati seniornya Lesti juga, Dedek Lesti kan kita juga di situ menghargai ya. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.